Walau gonjang-ganjing Indonesia bakalan keluar dari Federasi Sepak Bola Asia, akibat adanya beberapa konflik yang sangat merugikan pihak Indonesia, meski timnas tidak jadi hengkang dari Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, ada beberapa dampak besar jika Indonesia akhirnya memang keluar dari Federasi Sepak Bola Asia. Ada beberapa keuntungan sekaligus kerugian apabila timnas Indonesia meninggalkan federasi itu, namun kerugian tak hanya akan dirasakan timnas Indonesia sendiri, melainkan juga pada pihak penyelenggara. Rumor soal akan hengkangnya timnas Indonesia dari AFF sempat jadi topik hangat bagi pecinta sepak bola dunia dan tanah air, di mana PSSI didesak oleh pencinta sepak bola Indonesia untuk meninggalkan turnamen itu setelah gugurnya timnas Indonesia U19 di Piala AFF kemarin. Desakan itu semakin gencar lantaran kompetisi yang digelar AFF dinilai tidak kondusif dan penuh kontroversial dan kecurangan yang sangat merugikan sepak bola Indonesia. Salah satu yang menjadi alasan adalah adanya dugaan praktik sepak bola gajah di turnamen Asia Tenggara itu. Setelah melakukan gugatan ke pihak AFF, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia telah memastikan bahwa timnas Indonesia tetap akan menjadi anggota AFF. Setelah berbalas surat protes ke AFF, pihak PSSI pun menerima keputusan bahwa Komisi Disiplin AFF dan perwakilan AFC telah memutuskan bahwa pertandingan antara timnas Vietnam U19 dan timnas Thailand U19 dinyatakan fair play. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya apa dampak dan kerugian jika Federasi Sepak Bola Indonesia benar-benar keluar dari AFF itu sendiri. Keuntungan bagi timnas Indonesia. Jika melihat dari keuntungan yang didapat oleh timnas Indonesia jika terlepas dari Federasi Sepak Bola Asia ini, yang pertama yaitu terbebasnya dari serangkaian agenda yang tak dilegalkan FIFA. Kita mungkin sudah banyak yang tahu, kalau turnamen AFF ini, sebenarnya bukanlah agenda resmi di bawah naungan FIFA selaku Asosiasi Sepak Bola Dunia. Melainkan merupakan hanya kesepakatan yang diperoleh oleh negara-negara Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. AFF sendiri hanyalah cabang dari AFC atau lebih dikenal dengan Federasi Sepak Bola Asia. Wajar saja jika segala ajang yang dibuat federasi ini, seperti Piala AFF, Piala AFF U23 hingga Piala AFF U19, tak masuk kalender resmi FIFA atau yang lebih akrab dikenal sebagai ajang laga persahabatan saja, dan bahkan setiap laga yang dimainkan di AFF ini, tak tercatat di peringkat FIFA sendiri. Nah, jika melihat jikalau Indonesia keluar dari AFF itu, maka artinya timnas akan lepas dari agenda tidak jelas alias yang tak dilegalkan oleh pihak FIFA selaku induk dari sepak bola dunia. Seperti yang kita dengar dan ketahui, FIFA hanya memiliki laga resmi yang diakui seperti AFC, UEFA, CAF, CONCACAF, CONMEBOL dan Oceania sebagai agenda resmi di bawah naungan mereka, namun jika AFF tentunya tak diakui oleh pihak FIFA sendiri. Keuntungan kedua, momen bangkit seantrio Asia. Nah, jika fenomena itu jika benar-benar terjadi, maka Indonesia akan tercatat sebagai anggota AFC saja. Hal itu tentunya Indonesia akan lebih fokus dan mempersiapkan diri mengikuti turnamen yang berada di bawah naungan AFC saja yang dianggap resmi oleh FIFA. Dengan fokus di kompetisi top Asia, bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih berpotensi mencetak sejarah baru yang akan membuat publik dan mata dunia tertuju pada Indonesia, dan bahkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara lain yang hendak menghadapi timnas Indonesia di kancah Asia. Keuntungan ketiga, yakni akan menguntungkan pemain dan klub. Jika timnas keluar dari AFF, mungkin akan menguntungkan yang sangat besar buat para klub tanah air dan klub yang dibela lainnya, di mana hal itu pihak klub hanya perlu melepas sang pemain hanya ketika timnas Indonesia tampil di ajang resmi FIFA seperti FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor seperti Piala Asia atau Piala Dunia saja. Dan dampak lainnya akan minimnya resiko cedera pemain sehingga pihak klub tak menaruh was-was bagi pemain mereka, jika tak lagi bermain di ajang tersebut. Selain terhindar dari praktik match fixing atau sepak bola gajah, nasib timnas Indonesia juga lebih terjamin oleh FIFA dan bahkan timnas Indonesia lebih terfokus pada ajang yang digelar oleh penyelenggara FIFA. Namun jika ada keuntungan di balik itu semua, pastinya juga ada kerugian untuk timnas Indonesia sendiri. Selayaknya timnas Indonesia masih gagal memecahkan rekor buruk selama ajang berlangsung.
Namun, beberapa kerugian juga akan dirasakan oleh timnas Indonesia sendiri jika hengkang dari AFF. Pasalnya, Indonesia memiliki rekam jejak kurang baik di kompetisi ini. Timnas Indonesia sampai saat ini masih belum mampu mencapai tangga teratas di kancah sepak bola se-Asia Tenggara tersebut, kecuali di tingkat level U19 yakni di tahun 2013 dan 2024. Pasalnya untuk di level senior sendiri, rekor buruk masih belum terpecahkan, padahal Indonesia sering disebut sebagai salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Prestasi terbaik timnas sejauh ini adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali, terakhir kali timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF pada edisi 2020. Jika meninggalkan AFF, maka Indonesia harus menerima kenyataan bahwa selama ini tidak pernah juara untuk level senior. Timnas Indonesia butuh biaya besar pindah ke AFF. Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI pastinya harus mengeluarkan biaya lebih besar jika ingin berkompetisi di Federasi Sepak Bola Asia Timur atau dikenal dengan AFF. Hal itu tak terlepas dengan jarak yang cukup jauh jika timnas Indonesia hendak melakoni laga di negara-negara Asia Timur tersebut dan bahkan persaingan akan jauh lebih ketat. Timnas Indonesia harus kembali beradaptasi dengan atmosfer pertandingan dan iklim di Asia Timur. Jika kesungguhan Indonesia dan terus ngotot untuk bergabung dengan AFF, setidaknya timnas Indonesia harus beradaptasi dengan iklim Asia Timur, di mana iklim tersebut sangat jauh berbeda dibandingkan iklim tropis di Asia Tenggara ini. Tak hanya iklim wilayah, namun atmosfer pertandingan dan intensitas laga akan terasa jauh berbeda dan lebih ketat dibandingkan di Asia Tenggara. Timnas belum tentu memperoleh level kompetisi yang bagus. Untuk berkompetisi selevel AFF, kompetisi tim-tim kuat Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan di federasi ini menerapkan beberapa sistem yang sangat berbeda dengan Asia Tenggara, mereka memiliki level untuk bisa bersaing di level teratas. Pasalnya, kompetisi AFF memakai sistem kualifikasi berlapis hingga 3 babak, jika timnas Indonesia gagal mencapai babak ketiga, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim lemah Asia Timur dan bakalan mustahil untuk berhadapan dengan tim sekelas Jepang dan Korea Selatan. Jika timnas Indonesia keluar dari AFF, tentunya hal itu memberikan polemik besar bagi AFF itu sendiri, di mana kerugian jika Indonesia benar-benar keluar, pamor AFF akan merosot. Pamor Piala AFF sebagai ajang kompetisi di Asia Tenggara bisa jadi akan merosot drastis jika timnas Indonesia tidak ikut serta, karena Indonesia jadi tengah sorotan dunia, dan bahkan sebagai pasar terbesar untuk Piala AFF, lantaran antusias luar biasa dari supporter Indonesia. Namun jika emang itu terjadi tentunya Federasi Sepak Bola Asia Tenggara itu sendiri akan mengalami penurunan pamor yang cukup signifikan. Tak hanya pamor, pendapatan AFF pun akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Kurangnya antusias jumlah penonton, akan berakibat dari itu semua, maka pendapatan akan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Pasalnya, Indonesia memiliki dukungan masif dari supporter fanatiknya yang juga akan ikut pergi. Jika supporter pergi dan eksposur menurun karena media-media Indonesia tidak lagi menyoroti AFF, maka pendapatan dari ajang tersebut juga akan anjlok. AFF hanya didominasi segelintir tim kuat, ketidakikutsertaan Indonesia akan mengurangi warna persaingan elit di ranah itu sendiri. Pasalnya AFF akan didominasi oleh tim kuat sekelas Thailand, Vietnam, Australia, dan Malaysia sehingga jika tak ada tim Indonesia di pergelaran tersebut, akan jauh kurang menarik dan tak berwarna.